Setengah hidup kita habis mengejar senyum yang bukan milik, menata diri agar diterima, padahal hati perlahan lelah. Setengah lainnya terjaga malam, gelisah oleh kata orang, kalimat kecil yang mereka lempar menjadi beban di dalam kepala. Kita lupa bernapas sendiri, terlalu sibuk jadi versi mereka. Hentikan permainan ini, kamu sudah cukup bermain. Tak semua harus dimenangkan, tak semua perlu dijelaskan. Lepaskan beban di bahu itu. Dunia tak butuh topengmu, kamu berharga apa adanya, tanpa harus disukai semua. Semua mata harus puas, tak semua suara perlu dijawab. Ada hidup yang menunggumu saat kamu berhenti menjelaskan diri. Jika mereka pergi, biarlah yang tinggal adalah yang nyata. Kamu tak diciptakan untuk hidup dalam penilaian. Hentikan permainan ini, kamu sudah cukup bermain. Kini waktunya pulang ke diri yang lama kamu tinggalkan. Setengah hidup telah berlalu, jangan habiskan sisanya untuk menjadi orang lain. Hiduplah sebagai dirimu sendiri. Segala hal menunggu waktunya, tak ada mawar mekar lebih dulu. Pagi pun menahan cahaya, sampai langit siap menyambutmu. Aku belajar dari musim, dari hujan yang jatuh perlahan, bahwa yang indah tak pernah tergesa, ia tumbuh dalam kesabaran. Jika hari
semua datang pada waktunya. Seperti matahari terbit di timur, tak pernah salah arah. Yang dititipkan untuk hatimu pasti menemukan jalannya. Aku pernah ingin berlari, mendahului mimpi dan harap. Namun waktu mengajarkanku menikmati setiap langkah. Karena yang datang terlalu cepat, kadang belum siap ku terima. Dan yang datang di waktu tepat selalu terasa sempurna. Jika ragu datang menyapa, pegang janji yang tak terlihat, bahwa semesta sedang bekerja menyiapkan yang terbaik. Tunggu saja, percaya saja, apa yang jadi milikmu akan tiba. Tak ada mawar mekar lebih dulu, tak ada pagi tanpa cahaya. Seperti hatimu menemukan tenang di ujung doa yang setia, yang dituliskan untuk mamamu akan datang pada waktunya. Maka aku melangkah perlahan, tanpa takut, tanpa tergesa. Karena aku tahu suatu hari yang ku cari akan datang menyapaku dengan senyum. Sungguh kalian kelak akan ditanya tentang jejak di dunia fana. Setiap langkah, setiap kata, tak satu pun luput tercatat. Bukan hanya yang tampak di mata, namun niat yang tersembunyi di balik diam dan doa. Semua kembali kepada diri. Kalian akan dimintai jawab atas apa yang pernah dibuat. Tak ada yang bisa bersembunyi saat kebenaran membuka diri. Hari ini masih ada waktu untuk memilih arah yang lurus. Sebelum tiba hari itu, saat semua harus bertemu putusan. Dunia sering membuat terlena janji semu dan pujian singkat. Kita lupa tujuan pulang, terlalu lama singgah dan menetap. Padahal hidup hanyalah
Kita berlari mengejar dunia, mendaki mimpi setinggi angan, menghitung angka, mengumpul nama, mencari arti di sorak pujian. Namun di balik semua gemerlap, ada dua wajah yang menunggu. Tak minta apa, tak menuntut lebih, hanya ingin melihatku tumbuh. Aku kira puncak itu tinggi, ternyata ia dekat di hati. Karena puncak yang sebenarnya bukan tentang seberapa jauh aku melangkah, tapi saat senyum di wajah mereka terbit karena mamaku disebut dengan bangga. Semua lelah, semua perjuangan terasa lunas seketika saat aku mampu membahagiakan dua orang yang lebih dulu mencinta. Tangan mereka mulai menua, langkah pun tak lagi cepat, namun doa mereka selalu sampai lebih dulu dari langkahku yang penat. Aku belajar arti berhasil bukan dari apa yang ku punya, tapi dari damai di mata mereka saat aku pulang membawa cerita. Jika dunia memanggilku tinggi, ingatkan aku untuk menoleh pada dua hati yang tak pernah pergi. Meski aku sering menjauh dan lelah, karena puncak yang sebenarnya bukan tentang seberapa besar namaku, tapi ketika aku mampu membuat mereka tersenyum karena aku. Semua mimpi, semua cita-cita menemukan maknanya saat aku berdiri di hadapan mereka dan berkata, ini untukmu ayah dan ibu. Jika suatu hari aku sampai dimanapun dunia menempatkanku, biarlah satu hal yang ku pastikan, aku pulang membawa bahagia untuk orang tuaku.
Lidah yang manis tak selalu jujur. Kata lembut bisa menyembunyikan niat. Wajah yang ramah menyapa hangat, namun tak selalu membawa selamat. Kita sering tertipu senyuman, dan ada yang terdengar tenang. Padahal di balik tutur halus ada luka yang perlahan datang. Tak semua bahaya berteriak, sebagian datang dengan pelukan. Racun tak selalu berbentuk cairan, kadang ia jadi kata yang sopan, mengalir pelan ke dalam hati, merusak tanpa pernah kelihatan. Kita belajar membuka mata di tengah dunia yang pandai berpura, karena yang paling menyakitkan sering datang dengan cara yang ramah. Janji manis mudah terucap saat tujuan belum tercapai, namun saat kebenaran datang, satu persatu topeng terlepas. Aku belajar membaca sunyi di antara tawa dan pujian, sebab tidak semua yang memuji benar-benar ingin kebaikan. Lebih baik kata yang jujur, meski pahit saat didengar, daripada kalimat yang indah namun menyimpan kehancuran. Racun tak selalu berbentuk cairan, kadang ia jadi bahasa sopan, menyelinap lewat kepercayaan dan menghilang tanpa perlawanan. Kita jaga hati dan langkah, bukan dengan curiga berlebihan, namun dengan mata yang sadar dan niat yang selalu bertahan. Lidah yang manis bisa melukai, wajah ramah bisa menyamarkan. Maka aku memilih berjalan dengan hati yang jujur dan kata yang menenangkan.
Jika pikiranmu melompat jauh ke arah takut yang belum tentu, membayangkan jatuh berulang kali sebelum langkah benar-benar diuji. Kamu ahli membesarkan gelap, mengulang skenario yang menyakitkan, padahal belum tentu terjadi, namun terasa begitu nyata. Jika itu bisa kamu lakukan, mengapa harap tak kau izinkan? Kalau kamu bisa memikirkan yang terburuk dengan cara yang berlebihan, mengapa tak kau coba sebaliknya, memikirkan hal terbaik dengan cara yang sama. Bayangkan cahaya datang perlahan, hasil baik yang kau usahakan. Beri pikiran kesempatan untuk percaya dan bertahan. Tak semua yang terlintas di kepala adalah pesan yang harus dipercaya. Sebagian hanya ketakutan lama yang lupa pulang ke masa lalu. Kamu berhak memilih cerita yang ingin kau dengar setiap hari. Oh, karena pikiran adalah tempat harap dan takut bertemu. Mungkin belum tentu terwujud, namun setidaknya kamu bernafas, bukan hidup dalam bayangan yang menyakitkan tanpa alasan. Kalau kamu bisa memikirkan yang terburuk dengan cara yang berlebihan, mengapa tak kau coba sebaliknya, memikirkan hal terbaik dengan cara yang sama, bukan menipu diri sendiri, hanya memberi ruang bagi harap. Karena seringkali yang kita pikirkan menentukan langkah yang kita ambil. Hari ini cobalah perlahan ubah arah dari yang menyakitkan. Siapa tahu yang terbaik sedang menunggumu di ujung pikiran yang kau jaga. Kita lahir ke dunia ini dengan kepala lebih dulu, lalu kaki menyusul perlahan, belajar berdiri di waktu yang baru. Bukan sekadar cerita tubuh, ada pesan yang tersembunyi, bahwa sebelum melangkah jauh, ada hal yang harus dipikirkan dulu di sini.
Kita bukan diciptakan untuk berlari tanpa tahu arah yang dituju. Kepala dulu, baru kaki. Pikirkan sebelum melangkah pergi, karena setiap jejak yang kita tinggalkan tak bisa selalu kita ulangi. Belajar dari cara kita lahir, tentang hidup dan keputusan. Berpikir dulu, lalu berjalan, agar langkah jadi harapan. Dunia sering menyuruh cepat, tanpa sempat menimbang rasa. Padahal satu keputusan bisa mengubah segalanya. Aku belajar menahan diri di antara ingin dan takut, karena bukan siapa yang paling cepat yang sampai dengan paling utuh. Jika ragu datang menghampiri, biarlah ia jadi teman. Lebih baik berhenti sejenak daripada salah arah di perjalanan. Kepala dulu, baru kaki. Pikirkan sebelum melangkah pergi. Hidup bukan lomba berlari, tapi tentang arti di setiap hari. Berpikir dulu, lalu berjalan, dengan hati yang tak tergesa, agar setiap langkah kecil menjadi cerita yang kita banggakan. Seperti saat kita dilahirkan ke dunia yang belum kita kenal, kita belajar perlahan, berpikir, lalu melangkah dengan sadar. Mungkin tanganku tak mampu menggenggam seluruh dunia. Mungkin langkahku terlalu kecil untuk mengubah segalanya. Namun di sudut jalan sepi ada mata yang berharap. Satu senyum, satu bantuan bisa jadi cahaya yang menetap. Tak semua perubahan terdengar, sebagian lahir dalam diam. Membantu orang lain mungkin tak mengubah dunia,
kamu berarti. Karena hari ini kau menolong, besok mungkin kau diselamatkan oleh arti. Kita berjalan di jalan yang sama, dengan beban yang berbeda. Ada yang tampak baik-baik saja, padahal hampir menyerah. Jika kau berhenti sejenak dan memilih untuk peduli, mungkin itulah alasan seseorang bertahan hari ini. Tak perlu megah, tak perlu besar, cukup tulus dan sederhana. Karena kebaikan yang kecil sering bergaung paling lama. Membantu orang lain mungkin tak mengubah dunia, tapi bisa mengubah dunia orang yang kau jaga. Satu tangan yang kau ulurkan, satu harap yang kau nyalakan, disitulah dunia baru pelan-pelan diciptakan. Jika suatu hari kau ragu, apakah kebaikanmu berarti? Ingatlah satu hati di luar sana yang masih berdiri, karena kamu pernah peduli. Wahai sang membolak-balikan hati, kuatkan aku hari ini. Di atas takdir yang kau titipkan, meski berat ku peluk dengan iman. Terlihat sulit jalan ini, namun aku memilih percaya. Ada hal indah yang kau siapkan di balik sabar dan air mata. Saat langkah mulai ragu dan doa terasa pilu, ku angkat hati bukan mengeluh, hanya ingin tetap berteduh. Jika esok belum terjawab, aku takkan berpaling. Sebab takdir yang kau amanahkan tak pernah tanpa kasih sayang. Terlihat sulit jalan ini, namun aku memilih percaya. Ada hal indah yang kau siapkan
tetapkan aku dalam ridamu. Apapun akhir dari cerita ini, aku tenang karena engkau bersamaku. Hey, hey, yeah, hey. Saat kamu bertemu seseorang dengan mata yang lelah bercerita tentang kecewa yang ia simpan pada manusia dan luka lama. Bukan sekadar kata yang ia ucap, bukan hanya keluh yang keluar. Ada pesan lirih di balik suara yang berharap untuk didengar. Ia tak sedang menghakimi dunia, ia hanya ingin percaya lagi. Ia sedang berkata padamu tanpa harus mengucap suara, tolong jangan seperti mereka yang membuatku takut berharap. Jadilah tempat yang aman, meski hanya dengan mendengar. Kadang satu hati yang jujur cukup untuk menyembuhkan. Ia mungkin pernah terlalu percaya, lalu jatuh tanpa pegangan. Kini ia belajar berhati-hati, menitipkan cerita pada orang yang datang. Jika ia memilih terbuka, itu bukan hal yang biasa, karena membuka luka lama butuh keberanian luar biasa. Maka jagalah cerita itu seperti amanah yang rapuh. Jangan tambah luka yang ada, cukup hadir itu sudah cukup. Ia sedang berkata padamu, tolong jangan seperti mereka. Bukan minta janji sempurna, hanya ingin tak dikecewakan. Jadilah manusia yang jujur dalam kata dan perlakuan, sebab satu sikap yang tulus bisa mengubah cara ia memandang dunia. Jika suatu hari ia tersenyum lagi karena merasa aman di dekatmu, ingatlah kamu pernah